Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sumiati Saanda MSI dan Ibu Mila Listiawati MPD selaku dosen pengampu pengembangan bahan ajar. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dina Eka Sulistiani dengan NIM 11920600027, Nadifa RIC 11920600062, Suci Aula Wijaya 11920600102, dan Hanin Fatima S 11620600043. Di sini kami akan memaparkan mengenai pembuatan buklet materi virus yang kelompok kami buat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nadifa Rohadatul Aisyah akan menjelaskan mengenai apa sih itu buklet. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah perantara berupa sumber belajar yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam menunjang kegiatan belajar. Media pembelajaran efektif dalam meningkatkan motivasi peserta didik dan menstimulasi peserta didik untuk mengingat materi. Nah, media pembelajaran dikembangkan semenarik mungkin agar menarik perhatian peserta didik serta harus sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Media pembelajaran dirancang dengan memperhatikan karakteristik peserta didik agar materi pembelajaran dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Untuk itu, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran. Nah, apa sih itu buklet? Nah, buklet merupakan media pembelajaran berukuran kecil yang berisi tulisan dengan ilustrasi yang menarik perhatian peserta didik. Penyajian isi materi buklet lebih singkat daripada buku. Buklet dengan bentuk yang lebih kecil dan ringan memudahkan peserta didik untuk membawanya kemana-mana. Buklet berisikan informasi-informasi penting, jelas, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Buklet dapat menjadi media pendamping untuk proses pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran peserta didik. Buklet ini dapat menambah referensi selain buku paket dan LKPD yang digunakan, sehingga buklet dapat digunakan sebagai suplemen bahan ajar. Suplemen bahan ajar merupakan tambahan bahan ajar yang sudah ada sebagai bahan pengayaan untuk peserta didik untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Suplemen bahan ajar digunakan guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat melengkapi bahan ajar yang telah ada. Dengan adanya suplemen bahan ajar membantu proses pembelajaran menjadi efektif dan peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya Dina Eka Sulistiani akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari buklet. Menurut Hapsari tahun 2013, halaman 267, buklet memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama dapat digunakan untuk belajar mandiri, yang kedua pembaca dapat mempelajari isinya dengan santai, yang ketiga informasi dapat dibagikan dengan keluarga dan juga teman, yang keempat mudah dibuat, diperbanyak, dan diperbaiki serta mudah disesuaikan, yang kelima mengurangi kebutuhan mencatat, yang keenam daya tampung lebih luas dan juga awet. Sedangkan menurut Arsyad tahun 2006 halaman 39 sampai dengan 40, buklet ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama bersifat satu arah karena sebagian materi tidak interaktif. Kedua, sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetakan. Yang ketiga, biaya pencetakan akan mahal apabila ingin menampilkan ilustrasi, gambar, ataupun foto berwarna. Yang keempat, proses pencetakan media membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung alat cetak dan juga kerumitan informasi pada setiap halaman cetakan. Yang kelima, jika tidak dirawat dengan baik, media cetak akan cepat rusak ataupun hilang. Proses penyusunan dan pembuatan buklet materi virus yaitu yang pertama, memilih topik bahasan yang akan digunakan. Yang kedua, menyesuaikan KI, KD, indikator, serta tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan subjudul materi serta menyusun materi yang akan dimasukkan pada buklet. Kemudian yang keempat, menyusun dan mendesain buklet menggunakan aplikasi Canva dengan ukuran kertas A4. Sistematika buklet yang kelompok kami buat terdiri dari cover atau halaman sampul, kemudian kata pengantar, daftar isi, halaman KI, KD, serta tujuan pembelajaran, peta konsep, kemudian materi ciri-ciri virus, struktur tubuh virus, bentuk-bentuk virus, proses replikasi pada virus, serta peran virus dalam kehidupan. Kemudian setelah itu terdapat uji kompetensi serta kunci jawaban, dan yang terakhir terdapat daftar pustaka. Saya Suci Aula Wijaya di sini akan menampilkan buklet yang kelompok kami buat.
Kelompok 9 membuat buklet dengan mengambil materi virus pada pembelajaran biologi kelas 10 SMA atau MA. Karena materi tersebut menarik dan tidak terlalu sulit untuk dibuat menjadi buklet yang berjumlah 21 halaman. Berikut adalah tampilan cover buklet yang kelompok kami buat. Selanjutnya di halaman ketiga ada kata pengantar dari penulis untuk membaca. Kemudian halaman keempat ada daftar isi yang menyajikan sistematika buklet disertai halamannya. Di halaman kelima ada kompetensi dasar atau KD, yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan, yang kemudian diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu menguraikan ciri-ciri virus, menggambarkan struktur tubuh virus, mengelompokkan jenis-jenis virus, menganalisis proses replikasi virus, dan menganalisis peran virus dalam kehidupan. Ada juga tujuan pembelajarannya. Selanjutnya di halaman ke-6 adalah tampilan peta konsep yang menyajikan materi apa saja yang akan dibahas di dalam buklet tersebut. Selanjutnya, halaman 7-16 disajikan materi-materi mengenai virus yang sesuai dengan IPK yang telah dibuat. Di halaman 7, yaitu mengenai pengertian virus, dan di halaman 8, yaitu mengenai ciri-ciri virus. Di halaman 9 ada struktur tubuh virus, dan di halaman 10 ada bentuk-bentuk virus. Di halaman 11-14 ada replikasi virus baik secara litik maupun lisogenik. Kemudian di halaman 15 dan 16 ada peranan virus dalam kehidupan, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Di halaman 17 disisipkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan virus, sebagai bentuk integrasinya dengan nilai-nilai keislaman. Di halaman 18-19 disajikan soal pilihan ganda berjumlah 5 buah, untuk melatih siswa, dan kunci jawabannya ada di halaman 20. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka yang digunakan untuk penyusunan atau pembuatan buklet ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.